Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak ibu, apa kabar? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Lah Nanda, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian perundang-undangan. Ada yang masih ingat? Mudah-mudahan anak-anak ibu masih ingat materi minggu yang lalu. Baiklah Nanda, hari ini kita akan masuk pada materi baru yaitu mengenai tata urutan perundang-undangan. Nah, sebelum kita masuk pada materi tata urutan perundang-undangan, ada baiknya Ananda harus tahu mengenai tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada materi ini. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai yang pertama, Ananda harus dapat mengurutkan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, Ananda harus mampu menjelaskan asas pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Ananda harus mampu membedakan kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan keterbukaan dalam asas pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, Ananda harus mampu membedakan arti pengayoman dengan kemanusiaan dari materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus Ananda pahami dan mengerti pada materi hari ini. Anak-anak ibu, ada yang tahu apa itu hierarki peraturan perundang-undangan? Ya, hierarki peraturan perundang-undangan itu artinya sama dengan tata urutan dari suatu peraturan perundang-undangan. Artinya, ada tingkatan yang tertinggi dan ada yang terendah dari sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, jika kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten. Nah, itu 7 peraturan-peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, jika kita bahas satu persatu dari lembaga yang menetapkan atau mengesahkan peraturan perundang-undangan, kita bahas yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, bahwa yang menetapkan atau yang mengesahkan undang-undang itu adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Yang kedua, ketetapan MPR. Nah, yang berwenang menetapkan atau mengesahkan adalah MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu. Nah, undang-undang atau Perpu ini merupakan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.
Sedangkan Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kemudian yang keempat, mengenai peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima, mengenai peraturan Presiden. Peraturan Presiden merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam, mengenai peraturan daerah atau provinsi, merupakan peraturan atau rancangan pemerintah daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur, kemudian disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota kepada bupati atau wali kota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten kota. Nah, itulah 7 hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentu ada asas-asas dalam pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas dalam pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Yang ketujuh, keterbukaan. Nah, ada 7 asas dalam pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan. Nah, kita bahas yang pertama mengenai kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, mengenai kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, merupakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan merupakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bahwa peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan. Artinya apa? Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik di dalam masyarakat secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, kejelasan rumusan. Artinya apa? Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, baik sistematika, pilihan kata, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang ketujuh, keterbukaan. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Nah, itulah 7 asas mengenai muatan materi peraturan perundang-undangan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kalau kita lihat asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada 10 poin yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan jika dilihat dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pertama asas pengayoman, yang kedua asas kemanusiaan, yang ketiga asas kebangsaan, yang keempat asas kekeluargaan, yang kelima asas kenusantaraan, yang keenam asas Bhinneka Tunggal Ika, yang ketujuh asas keadilan, yang kedelapan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang kesembilan asas ketertiban dan kepastian hukum, dan yang ke-10 asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, asas pengayoman. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, asas kemanusiaan merupakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, mengenai asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keenam, asas kenusantaraan merupakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, serta kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang kedelapan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Artinya apa? Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan baik berdasarkan latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial. Yang kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum merupakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan merupakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Nah, itulah 10 asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan Ananda dapat mengerti dan memahami materi pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.